Halo, selamat datang di Taman Horor. Oke, sobat teman horor, kali ini saya akan bagikan cerita yang berjudul Jalur Pendakian Ilegal. Sebelum kalian mendengarkan cerita ini, tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Setahun berlalu setelah kehilangan Angga, sahabatku. Sudah berkali-kali aku mendaki Gunung Ciremai itu kembali tetap tidak ketemu juga. Aku bahkan sudah mengerahkan bantuan teman-teman pendaki untuk menelusuri jejak yang pernah kami tempuh ketika terakhir kali Angga terlihat. Tetaplah hasilnya nihil. Aku bahkan sempat bertanya di forum-forum grup pendakian perihal keberadaan Angga. Namun, mereka pun tidak tahu menahu. Aku juga sudah menceritakan cerita ini semua di grup-grup pendakian Facebook besar di Indonesia. Tetapi mereka hanya bisa mendoakan saja tanpa mengambil tindakan yang berarti. Bukan hanya itu, aku bahkan menceritakan peristiwa itu di grup horor. Cerita horor pendaki gunung. Dengan dalih cerita fiksi, berharap mereka mengenali Angga, namun tetap nihil. Hal yang membuat kenapa tim SAR sampai saat ini tidak mengambil tindakan pencarian pada Angga, itu karena Angga memang tidak pernah terpantau melakukan pendakian di Gunung Ciremai. Selain pada saat bersama almarhum putra waktu itu, tidak ada catatan pendaftaran simaksi loket pembayaran jalur manapun. Aku berpikir mungkin Angga memang melakukan pendakian ilegal untuk mencari putra. Sebenarnya aku sudah mulai frustasi dengan semua ini. Namun, aku sudah berjanji kepadanya, jika dia tersesat, aku akan mencari. Maka aku kembali ke Bandung untuk melakukan pendakian. Mungkin ini adalah pendakian terakhir diriku mencari Angga di Gunung Ciremai. Sebab 3 bulan lagi aku akan menikah. Aku berjanji pada calonku, ini adalah pendakian terakhirku. Aku sedang menunggu sebuah bis di terminal Lewi Panjang yang akan mengangkut aku ke Majalengka. Tiba-tiba, ada sebuah pesan dari seseorang yang sebelumnya aku kenal dari forum pendakian. Jadi tidak, kata dalam pesan WhatsApp. Jadi, aku sedang di terminal, mungkin aku agak sore sampai sana, balasku. Oke, balasnya lagi. Sebenarnya, aku tidak tahu dia siapa. Seminggu lalu aku mengirimkan pesan aneh berupa video penelusuran di hutan Ciremai. Yang di akhir video terlihat sesuatu seperti mayat, tetapi tidak jelas. Aku tidak tahu apalagi dia YouTuber atau apa. Yang pasti aku berharap ini ada kaitannya dengan hilangnya Angga. Bus yang mengetem sejak siang pun akhirnya berangkat juga setelah bangku di dalam sudah penuh terisi dengan para penumpang. Akan tetapi, sebuah bus mencapai pintu keluar terminal. Sang kenek berhentikan bus karena seorang berteriak dan berjalan cepat menuju bus. Aku sedikit heran, di mana lagi sang kenek akan menempatkan penumpang itu, sebab di mana di dalam sudah penuh. Setelah sang kenek menyimpan tas punggung khusus pendaki berwarna hijau itu ke dalam bagasi badan mobil, penumpang itu pun akhirnya masuk. Sang kenek menyuruh aku dan penumpang lainnya yang ada di kursi paling belakang agar bergeser. Kemudian ia duduk di ujung kursi.
di seberang aku yang juga duduk di ujung satunya. Aku tahu orang berjaket merah itu akan mendaki ke Gunung Ciremai sama sepertiku. Aku sebenarnya ingin berkenalan dengan dia, tapi tidak jadi ketika melihat wajahnya yang pucat dan dia hanya terdiam terpaku setelah tertunduk. Di luar terlihat hujan deras. Saat kami tiba di terminal Maja, aku turun terlebih dahulu sebelum sang kenek mengambil tas keril milikku dari bagasi badan bus. Setelah itu, aku membawa tas itu tanpa memakainya, berlari menebus hujan yang deras menuju pangkal ojek untuk berteduh di sana. Sesampainya di sana, aku melihat sang kenek mengambil tas keril milik pendaki berjaket merah itu dan meletakkannya begitu saja di tanah. Jelas itu membuat pendaki itu marah. "Anjing!" teriaknya pada sang kenek yang langsung terburu-buru masuk kembali ke dalam bus. Kendaraan itu pun langsung meluncur di antara derasnya hujan. Begitu juga pendaki itu yang juga langsung menguat tas kerilnya yang terlihat berat berlari ke pangkalan ojek menembus hujan. Keadaan langit semakin gelap. Selain karena cuaca yang sedang hujan, juga karena hari sudah menjelang maghrib saat aku sampai di terminal Maja. Terminal yang biasanya dijadikan tempat transit para pendaki Ciremai via Apui untuk melanjutkan perjalanan menuju base camp, baik menggunakan mobil pick-up sewaan ataupun motor ojek. "Mau nanjak, Dek," kata tukang ojek pada lelaki itu yang sedang membongkar tas untuk mengambil jas panconya. "Iya, Mang. Kalau ke base camp berapa?" 50.000, Dek. Ayo. Belum juga lelaki itu menyetujui tarif ongkosnya, tukang ojek itu sudah bersiap untuk menjalankan motornya. 50.000 kemahalan, Mang. Biasanya juga 10. Itu tarif dulu, Dek. Sekarang beda, BBM naik, Dek. Tegas pria berjaket hitam itu yang sudah siap di atas motor dengan helmnya untuk membawa Indra. Akan tetapi, lelaki muda yang tengah memakai pelindungan jas hujan itu menghiraukannya. Ia masih belum menyetujui tarif 50.000 itu. Setelah lengkap dengan jas ponco, pendaki masih acuh. Sementara tukang ojek sudah menunggunya. "Ayo, Dek," ajaknya. Dia bergeming. Tiba-tiba saja suara gonggongan terdengar. Semakin lama semakin keras. Rupanya seekor anjing sedang berlari di tengah hujan menuju pangkalan ojek. Pendaki itu terlihat panik. Ia terburu-buru menutup tas keril dengan cover bag, lalu mengangkatnya untuk dibawa ke atas motor Mamang ojek tadi. "Ayo, Mang." Pendaki langsung menaik motor di jok belakang, menggapit tas antara dia dan Mamang ojek. Tercium bau anyir menyeruak di antara mereka. Tukang ojek itu yang paling jelas menyadarinya. Terlihat raut wajahnya yang berubah masam. "Ayo, Mang, cepat, Mang." Kendaraan beroda 2 itu pun melaju meninggalkan pangkalannya. Tetapi ternyata anjing itu belum mau menghenti gonggongannya yang nyaring. Motor pun terus melaju semakin kencang menelusuri jalan panjang, lurus dan agak menanjak. Dalam gelap malam, mereka menembus derasnya hujan, sementara di belakang anjing itu terus mengejar. Aku melihat itu semua perasaan aneh dan lucu. Aneh karena saat pendaki itu berada di sini tercium aroma yang tidak sedap. Juga akan memperhatikan mukanya yang tampak pucat. Seperti yang aku lihat pada Angga waktu itu.
Lucu karena gonggongan anjing itu belum berhenti sampai motor itu tak terlihat. Hal itu membuatku sedikit tersenyum. Mau nanjak juga bang, kali ini giliran aku yang ditanya tukang ojek. Iya, tapi aku sedang menunggu teman bang. Aku disuruh menunggu di terminal ini. Oke, berapa orang emangnya bang? Aku pun tak tahu bang, janjian mendadak, mungkin dia cuma 1 orang saja. Oke kalau begitu. Aku pun duduk di kursi pangkalan itu menunggu. Namun, setelah hampir 1 jam, orang itu tak kunjung muncul. Sudah beberapa kali aku mengirimkan pesan, tetapi hanya lambang jam terus terputus, yang menandakan pesan tidak terkirim. Maka, aku pun langsung meluncur ke base camp menggunakan ojek di sana. Di sepanjang perjalanan, aku sempat berpikir jika orang-orang itu mungkin membohongiku. Aku benar-benar berharap pendakian ini berhasil menemukan Angga, karena ini adalah pendakian terakhirku yang akan kulakukan. Bersambung. Nah, itu dia tadi ceritanya. Mari dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video lanjutannya.